Chan yang malu itu menggosokkan mukanya ke arang agar tidak dikenali oleh Yu Shang. Kemudian tidak lama Chan melihat ayahnya ditangkap oleh polisi. Setelah mengambilnya, ayahnya mengatakan bahwa dia kelaparan hingga terpaksa mencuri bakpao. Dan komandannya mengatakan bahwa jika mereka ingin dibebaskan, maka mereka harus makan makanan anjing. Dan mereka memakannya. Setelah polisi pergi, datanglah Yu Shang dan menawarkan untuk bergabung dengan partai pengemis. Ayahnya Chan menyetujuinya, tapi Chan pergi dari sana karena malu. Saat malam harinya, semua anggota partai itu berkumpul dan berdiskusi soal pemilihan pemimpin. Anjir, udah kayak pemilu aja. Yu Shang sebagai anaknya pemimpin terdahulu ditunjuk oleh mereka menjadi pemimpin dan memberi mereka pil ajaib. Namun, dia menolaknya. Di tengah pembicaraan itu, ayah Chan mengajukan bahwa anaknya bisa menjadi ketua partai. Namun, tidak disetujui oleh anggotanya karena dia setiap hari hanya tidur saja. Lalu, Zhou melatih Chan agar bisa berlatih jurus pemukul anjing dengan cara dia memasukkannya ke kandang anjing. Karena tidak ada senjata, maka Zhou naik ke atap dan meminta senjata kepada ayahnya. Tetapi, Zhou salah melemparnya. Setelah babak belur, Chan pergi ke hutan. Dia bertemu dengan seorang gembel juga. Dan ternyata gembel itu adalah orang yang dulu pernah ditolong oleh Chan. Sebut saja Hung. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah ketua partai terdahulu. Dan dia menasihati Chan yang putus asa. Karena Chan keras kepala, maka dia memutuskan untuk pergi tidur. Ternyata Hung mengajarkan jurus baru kepada Chan lewat mimpinya. Setelah dia terbangun, dia mencari Hung, dan ternyata itu adalah arwahnya saja. Hadapan berpindah kepada Ciu. Dia dan kelompoknya berencana untuk memberontak kepada raja. Yu Shang dan Kisana menguping pembicaraan mereka. Saat mereka akan pergi, Ciu mendengar mereka dan terjadilah pertarungan di sana. Yu Shang tertangkap oleh mereka. Kisana bertarung sendiri dengan Ciu. Namun, dia kalah dan berhasil melarikan diri ke tempat pemilu partai dan pemilihan dimulai. Chan mencalonkan diri menjadi ketua. Dia berhasil mengalahkan penyeleksi, namun dia mematahkan pusaka partai. Di tengah kepanikan, Chan berpura-pura bahwa dia dimasuki oleh Hung. Dengan polosnya, mereka percaya dan menerima Chan sebagai pemimpin mereka. Namun, Kisanak mati karena lukanya amat parah. Keesokan harinya, mereka berangkat untuk menyelamatkan Yu Shang. Chan telah mempelajari jurus andalan dari buku partai tersebut. Namun, jurus terakhir tidak ditampilkan. Di sisi lain, Kaisar sedang melakukan perjalanan. Setelah itu, mereka pun istirahat dan mendirikan camp. Lalu, tidak lama Ciu datang dan menawarkan Yu Shang kepada Kaisar. Saat akan memberikannya secara langsung, Sengkau mencegahnya, dan akhirnya Yu Shang diantarkan oleh anak buah Sengkau. Pada saat yang bersamaan, ternyata partai pengemis akan menyerang camp kerajaan. Kemudian, Sengkau memberikan isyarat kepada seluruh prajurit kerajaan bahwa mereka diserang. Chan memberitahu Sengkau bahwa Ciu akan melakukan kudeta. Namun, dia tidak mempercayainya. Dan akhirnya, Chan maju seorang diri ke camp kerajaan. Di sisi lain, ternyata Ciu sudah menyiapkan asap beracun untuk membunuh semua pengawal kerajaan. Di saat yang bersamaan, ternyata Yu Shang telah dikendalikan oleh Ciu dan menggunakannya sebagai boneka untuk melakukan pemberontakan kepada Kaisar. Dengan prajurit yang tersisa dikerahkan untuk mengalahkan Yu Shang. Setelah terpojok, akhirnya pengendali Ciu dilepas. Dan kebetulan Chan datang dan membantu Yu Shang. Ciu yang mengetahui jimatnya terlepas segera menghampiri Kaisar dan mengalahkan prajuritnya. Saat akan membunuh Kaisar, tiba-tiba Chan datang dan pertarungan pun tidak terelakkan.
果你学完第18掌，一定可以打赢我。不过你没有这个机会。Dengan menggunakan Kamehameha, Chan berhasil mengalahkan Jiu. Singkat cerita, Chan menikah dengan Yusang. Mereka juga diberi pelakat kerajaan sebagai gembel resmi kerajaan. Cerita tamat, endingnya kenapa gak jelas gini ya? Jingan eman. Ya itu dia filmnya. Kali ini filmnya Stephen Chow agak terasa biasa aja sih. Dan yang saya herankan, kenapa sih mengisahkan pengemis dari top global pula? Dan pesan yang bisa kita ambil adalah jangan kalian datang ke tempat prostitusi, karena itu bisa membuat Anda menjadi bangkrut dan akhirnya jadi pengemis. Sekian dari saya, Direktur Utama dari channel Gilhar, mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Dan jika kalian suka, klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih.